Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Wow, luar biasa firman ini ya, mengingatkan kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini agar kita bersukacita senantiasa. Di dalam suratan ini, Filipi ini ada pengulangan 2 kali ya kata bersukacita. Pengulangan ini menunjukkan bahwa keadaan di Filipi itu adalah demikian rupanya sehingga nasihat semacam itu rasanya tidak masuk akal. Kok disuruh bersukacita? Karena keadaan-keadaan yang mungkin kita tidak rasakan baik itu kok disuruh bersukacita. Nah, tetapi di sini firman Tuhan katakan Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi untuk bersukacita. Mengapa dikatakan harus bersukacita? Karena orang Kristen dapat diperintahkan untuk bersukacita itu karena sebab sumber sukacita orang Kristen itu bukan dari hal-hal yang namanya kita bergantung dengan situasi, bergantung dengan keuangan harta benda kita. Bukan di situ letaknya sukacitanya orang Kristen. Tetapi sukacitanya orang Kristen itu ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya disuruh untuk bersukacita, diperintahkan untuk bersukacita. Sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia, orang Kristen itu tidak bebas yang darinya namanya masalah. Tentu ada masalah, tentunya ada persoalan, tentunya ada tantangan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi ini sama dengan kita jemaat yang ada di akhir zaman ini. Di keadaan apapun kita mari tetap bersukacita. Di dalam situasi apapun mari tetap bersukacita. Karena sukacita itu kita itu bukan bergantung dengan situasi yang sedang kita alami. Tetapi kita mau bergantung kepada Tuhan. Sehingga keadaan apapun yang kita alami, keadaan apapun, masalah apapun yang kita hadapi, kita tidak bergantung dengan masalah itu. Tapi kita bergantung kepada Tuhan. Makanya kita mampu bersukacita dalam keadaan apapun. Sebab sukacita yang keluar dari hati dan jiwa yang dipimpin oleh yang diberikan oleh Tuhan itu luar biasa ya, damai sejahteranya ya yang dirasakan oleh anak-anak Tuhan. Mari ya umat-umat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Kita tetap bersukacita. Jadi rahasia sukacita tidak ada penyangkalan bila ditanyakan apakah seorang merindukan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan. Ya tentu setiap orang mempunyai kerinduan untuk mengalami namanya sukacita, mengalami yang namanya damai sejahtera. Bagaimana? Mungkin mereka mencarinya dengan ke tempat-tempat yang lain, ke dunia-dunia yang istilahnya ke tempat hiburan dan sebagainya. Tentunya itu adalah sukacita yang diberikan oleh dunia. Bukan itu yang Tuhan maksudkan, bukan itu yang Rasul Paulus katakan dalam suratan yang ada di Filipi. Tetapi yang Rasul Paulus ingatkan adalah bagaimana kita bisa menerima sukacita yang benar-benar dari Tuhan itu dengan apa? Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan kita mencarinya dengan cara-cara dunia, yaitu mencari hiburan di tempat-tempat yang lain. Tentu itu adalah satu sukacita yang tidak kekal ya. Dia tidak akan kekal kita alami, hanya sebentar saja. Ingat, damai sejahtera tidak dapat diperoleh dengan cara kedagingan. Nah, ingat ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dapat mencari damai sejahtera itu dengan cara kedagingan, tapi hanya dari Allah. Kita mendapatkannya dari Allah. Dan dekat dengan Allah saja baru kita mendapatkan damai sejahtera. Lewat pikiran kita, hati kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus ada sukacita yang terus-menerus dikerjakan dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita tidak akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang mengalir melimpah itu ya. Nah, kedua, di sana dikatakan ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kita harus menjadi orang yang baik ya, lemah lembut, ramah kepada orang sekitar kita ya, kepada orang-orang ya. Kita harus
mengandalkan Tuhan. Kita harus mempraktekkan firman itu, mengasihi orang lain. Mungkin dia telah menyakiti hati kita, jangan kita dendam, jangan kita menyimpan sakit hati, jangan kita menyimpan akar pahit, karena akan membuat diri kita sendiri rugi, karena kita sendiri yang akan mengalami kerugian itu, karena kita tidak mengalami yang namanya damai sejahtera. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, dendam, amarah di hidup kita, di hati kita tidak bersih, tentunya damai sejahtera itu tidak akan kita nikmati, tidak akan kita alami. Karena apa? Masih ada di hati kita ya virus-virus kebencian, kefasikan ya. Kita tahu firman Tuhan, kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain, kita tidak boleh dendam, kita masih melakukannya. Itu namanya kefasikan. Jadi buang semua roh-roh kefasikan itu ya. Kita menyimpan sakit hati, amarah, dendam kepada orang lain. Mungkin dia telah berbuat jahat terhadap kita, dia telah melakukan sesuatu, mungkin dia telah menfitnah kita. Mari kita jangan menyimpan sakit hati. Kita mau tetap mengasihi dia dan kita berdoa kepada dia agar dia sadar, agar dia mengalami pengampunan dan mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan, supaya Tuhan juga menjamah hidupnya ya. Mengapa kita harus berbuat baik? Dengan kita berbuat baik, kita menghindari kehidupan kita dari yang namanya kejahatan. Karena ketika kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita harus menjaga hidup kita. Baik hubungan kita dengan Tuhan, kita harus terus rawat, ya, terus bina agar tetap semakin erat dan dekat dengan Tuhan. Kedua, kita harus menjaga hubungan kita dengan manusia. Jangan ada yang punya musuh, jangan ada yang punya dendam terhadap sesamanya. Karena apa? Kematian itu tidak istilahnya diketahui ya. Kita harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput saya dan saudara, supaya kita terjaga hati kita, hidup kita dari hal-hal yang istilah dikatakan kemunafikan. Mari kita menjaga hati kita, tidak ada rasa dendam, sakit hati, amarah kepada siapapun. Ya, kalau ada mungkin orang yang membenci kita, biarkan saja. Asal jangan diri kita yang membenci orang-orang tersebut. Karena apa? Diri kita itu sedang dinilai, dilihat oleh Tuhan. Ketika kita hidup, kita benar-benar berkenan, bersih dari semuanya itu. Ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita mengalami yang namanya kematian, bahwa kita sudah benar-benar siap dan kita layak masuk dalam satu perjanjian, janji yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara adalah kerajaan surga yang kekal. Itu sebabnya mari berbuat baik kepada saudara-saudara kita, siapapun yang layak menerimanya. Karena berbuat baik itu juga adalah satu karakter yang harus menjadi karakter anak-anak Tuhan ya. Kalau kita katakan bahwa kita adalah murid Kristus, pengikut Kristus, kita juga harus memiliki yang namanya karakter-karakter Kristus, yaitu mengampuni, ya, berbuat baik, ya, hidup dalam kebenaran, dan hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu melakukan firman-Nya. Banyak karakter-karakter yang harus kita miliki dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, yaitu setia, taat kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan agar kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, tetap setia melakukan kehendak-Nya sampai di mana Tuhan izinkan kita hidup dengan terus belajar hidup kudus, hidup sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.